Pada hari ini kita akan membahas materi, yaitu materi tentang sel elektrokimia, yaitu pada sel elektrolisis. Kita kemarin sudah membahas tentang sel volta, sehingga pada hari ini kita akan membahas materi yaitu sel elektrolisis. Ya, kita kemarin sudah bahas sel volta, sekarang sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia. Nah, apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis itu adalah kebalikan daripada sel volta, di mana pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Berbeda dengan sel volta. Kalau sel volta, reaksi kimia atau reaksi redok menghasilkan energi listrik. Kalau pada sel elektrolisis, energi listrik menjadi energi kimia atau menghasilkan reaksi redok. Perubahan energi listrik ini menjadi energi kimia dapat terjadi karena terjadinya reaksi redok pada sel elektrokimia. Ya, jadi pada sel elektrolisis ini adalah kebalikan daripada sel volta. Nah, sekarang komponen-komponen apa yang ada pada sel elektrolisis? Sama sepada sel volta, ya, dia ada elektrodanya cuman yang membedakan pada sel volta katodanya dia bermuatan positif, anodanya bermuatan negatif, sedangkan pada sel elektrolisis katodanya bermuatan negatif, anodanya bermuatan positif. Nah, sama seperti sel volta, katoda ada tempat terjadi reaksi reduksi, anoda tempat terjadi reaksi oksidasi. Nah, sekarang kita lihat pada sel elektrolisis, dia juga mempunyai larutan elektrolit. Sama pada sel volta, dia ada larutan elektrolitnya. Dan dia juga mempunyai elektroda. Apa saja elektrodanya? Ada dua jenis. Ada elektroda inert dan ada elektroda tak inert. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi dalam sel elektrolisis. Sedangkan elektroda tak inert adalah elektroda yang ikut bereaksi pada sel elektrolisis tersebut. Apa saja elektroda inert itu? Yaitu karbon, PT atau platina, dan AU. Sedangkan elektroda tak inert adalah elektroda selain dari C, PT, dan AU. Nah, nanti di situ akan kita bahas beberapa sel elektrolisis yang menggunakan elektroda inert dan yang menggunakan elektroda tak inert. Nah, sekarang ini ada contoh bagan sel elektrolisis, yaitu sel elektrolisis dengan elektroda C. Berarti elektrodanya elektroda tidak inert. Nah, dia terdiri daripada katoda, ya, ada katoda di situ elektrodanya dan juga anoda. Nah, katoda dan anodanya ini elektrodanya terbuat dari karbon, ya, karbon karena dia adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi. Kemudian di situ dialirkan arus listrik. Nah, di situ lihat. Nah, ini adalah larutan AB, ya, larutan AB. Dalam larutannya dia terurai menjadi A+ dan B-. Nah, ion-ion yang positif atau kation dia bergerak ke arah katoda, sedang anionnya dia bergerak ke arah anoda. Ya, karena katoda bermuatan negatif, maka A+-nya bergerak ke arah katoda dan B-nya bergerak ke arah anoda. Nah, inilah proses atau bagan dari sel elektrolisis. Dapat kamu lihat, A+ menerima elektron menjadi A, nanti B- melepaskan elektron. Nah, sehingga terjadilah reaksi redok di dalam sel elektrolisis. Nih, bisa kamu lihat proses terjadinya.
Ya, ini elektrodanya adalah elektroda karbon. Oke, lanjut. Nah, apa yang terjadi di sini? Seperti kita ketahui, sel elektrolisis itu adalah sel yang terdiri dari katoda dan anoda. Nah, reaksi apa yang terjadi pada katoda tadi sudah kita jelaskan bahwa amin, ya, amin tadi mengalami reaksi A plus tadi mengalami reaksi reduksi dengan menerima elektron. Ya, jadi A plus menerima elektron akan menjadi A. A itu reaksi yang terjadi pada katoda. Jadi A plus mengambil elektron atau menerima elektron atau dia mengalami reduksi. Nah, nanti akan kita lihat dalam pelajaran selanjutnya, ya, bahwa jika di dalam larutan terdapat lebih dari satu spesies, maka akan terjadi persaingan antara spesies yang mengalami reduksi tersebut. Nanti akan kita bahas. Nah, apa yang terjadi pada anoda? Pada anoda, maka dia akan melepaskan elektron, ya, B- akan melepaskan elektron atau mengalami oksidasi. Akibatnya B- akan melepaskan elektron sehingga menjadi B dengan melepaskan satu elektron. Sama seperti katoda. Apabila dia terjadi ada di dalam larutan ada dua spesies, maka akan terjadi persaingan antara anion dengan air. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda ini bergantung kepada nanti deret voltanya atau potensial sel reduksinya. Nanti akan dibahas setelah ini, kita akan bahas. Oke, kita lanjut. Nah, ini reaksi elektrolisis dari larutan AB. Jadi AB, aqueous, dia adalah larutan, terus dia menjadi A+, tambah B min. Pada katoda min A plus tambah elektron menghasilkan A menghasilkan reduksi. Pada anoda B min menghasilkan B ditambah elektron reaksi oksidasi. Nah, jika reaksinya sama kita coret elektron kita coret semua sehingga nanti didapat A plus tambah B min sama dengan A tambah B. Nih, itu reaksi redok yang terjadi. Nanti juga ada reaksi secara keseluruhan. Nanti kita buat dalam beberapa contoh soalnya. Nah, sel elektrolisis ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama adalah sel elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda inert. Nah, ini yang pertama. Sel elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda inert atau elektroda yang tidak ikut bereaksi. Ingat ya, bentuk larutan. Nah, pada reaksi elektrolisis ini ada ketentuan-ketentuan, yaitu ketentuan di katoda dan ketentuan di anoda. Nah, sekarang perhatikan di ketentuan di katoda. Maka di sini dikatakan di katoda terjadi reaksi reduksi dan terjadi persaingan antara kation dengan air. Nah, dapat dilihat di sini, ya, deret volta. Nah, sini dapat kita lihat deret volta dari mulai litium sampai AU. Nah, setelah Mn itu ada air. Nah, di sebelah Mn itu ada air. Jadi kalau kita lihat, ya, logam-logam yang berada di sebelah kiri air tuh seperti Li, Kba, Srca, Na, Mg, Al dan Mn itu adalah logam-logam yang berada di sebelah kiri air. Berarti potensial sel reduksinya dia lebih kecil dibandingkan dengan air. Sedangkan logam-logam yang berada di sebelah kanan, tuh kita lihat logam yang berada di sebelah kanan mulai dari Zn sampai Cu adalah logam-logam yang potensial sel reduksinya lebih besar dibandingkan dengan air, ya. Dia lebih besar dibandingkan dengan air. Maka jika dia lebih kecil dibandingkan dengan air, maka potensial sel
lebih kecil, sehingga nanti yang direduksi nanti yang direduksi adalah air, ya. Jika dia logam-logamnya di sebelah kiri H2O, yang direduksi adalah air. Sedangkan logam-logam yang berada di sebelah kanan air, yang direduksi adalah kationnya tersebut. Nah, ini adalah reaksi reduksi air jika logam-logamnya berada di sebelah kiri daripada H2O. Oke, kita lihat di sini. Bisa diperhatikan. Jadi yang direduksi adalah air, 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Nah, ini dia. Ini dilingkari, ya. Jadi logam-logam yang berada di sebelah kiri air itu adalah logam yang direduksi adalah air. Dia kalah bersaing dengan air. Kenapa? Karena potensial sel reduksi air lebih besar dibandingkan dengan potensial sel logamnya yang berada sebelah kiri. Oke, sekarang kita lihat ketentuan di anoda. Nah, pada ketentuan di anoda sama, ketentuan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Ketentuan di anoda terjadi reaksi oksidasi dan terjadi persaingan antara anion dengan air. Anion yang mengandung O seperti SO4, NO3-, ClO3-, nanti ada CO3-, dan seterusnya, itu yang dioksidasi adalah air. Ya, jadi air yang dioksidasi, sedangkan yang tidak mengandung O seperti admin, Cl-, Br-, dan imin yang dioksidasi adalah anion tersebut. Nah, ini bisa kita lihat salah satu contoh reaksi elektrolisis larutan NaCl. Sekarang perhatikan. NaCl di dalam larutannya dia terion menjadi Na+ dan Cl-. Nah, sekarang perhatian di situ. Nah, apa reaksi yang terjadi pada katoda? Pada katoda H2O dia yang direduksi dan pada anoda adalah Cl-. Kenapa? Karena Na itu lebih kecil potensial sel reduksi dibandingkan dengan air, maka Na kalah bersaing dengan air. Begitu juga Cl dengan air, Cl lebih besar potensial reduksinya, justru unsur-unsur golongan 7A seperti FCl, Br, dan Min itu mempunyai potensial sel yang sangat besar, bahkan lebih besar dari logam aurum, ya, karena dia merupakan unsur-unsur mempunyai oksidator yang sangat kuat. Nah, sekarang perhatikan tuh, ya. Nah, tuh jadi Na kalah bersaing dengan air, begitu juga air kalah bersaing dengan Cl. Maka itu reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Nah, ini dapat kita lihat, ya, potensial reduksi semakin besar atau oksidasi semakin kecil. Nah, ini reaksinya. Nih. 2 NaCl atau NaCl terurai menjadi Na+ tambah Cl-. Maka reaksi yang terjadi pada katoda adalah tuh H2O, H2 dan OH- dan seterusnya. Dapat kita perhatikan di situ, ya. Nah, di sini dilihat bahwa imin, Br, Cl itu adalah paling besar dibandingkan dengan logam-logam tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih reaksinya. Nih, ya, elektrodanya adalah C. Nah, NaCl menjadi Na+ dan Cl- pada katoda dan pada anoda. Pada katoda Na+ ini, ya, adalah air yang direduksi. Nah, tuh. Kemudian Cl- tetap, ya, karena dia adalah lebih besar potensial reduksinya. Kemudian kita lihat elektronnya udah sama, cuman yang di atas kita kalikan dengan 2. Oke. Sehingga didapat reaksinya 2 NaCl tambah 2H2O
menjadi 2Na plus tambah 2OH min. Inilah reaksi elektrolisis dari NaCl. Kita lanjut. Sekarang sel elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda aktif. Nah, elektroda aktif adalah elektroda selain PT, AU, dan C. Elektroda aktif ini kebanyakan adalah elektroda logam. Dan elektroda ini hanya berpengaruh pada reaksi oksidasi saja, ya, yaitu pada anoda. Sedangkan di katoda elektrodnya tidak bereaksi. Jadi pada elektroda aktif reaksinya hanya pada anoda yang berubah. Sedangkan pada katoda seperti pada kation pada larutan dengan elektroda yang inert, sama seperti biasa. Ya, jadi elektroda aktif ini hanya terjadi pada anoda. Ya, jadi reaksinya pada anoda digantikan dengan elektroda aktif, bukan pada ion yang terion dari senyawa ion tersebut. Jadi yang diambil adalah pada anoda adalah elektrodanya yang akan dioksidasi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah sel elektrolisis bentuk lelehan atau cairan. Sel ini hanya berlaku untuk senyawa ionik. Ingat, sel ini hanya berlaku untuk senyawa ionik, ya, yang tidak mempunyai pelarut atau tidak ada H2O. Jadi hanya kation dan anion saja yang akan dioksidasi dan yang akan direduksi. Oke. Diingat, kation langsung direduksi, kation langsung direduksi, anion langsung dioksidasi. Nah, sekarang kita ambil beberapa contoh soalnya. Kita lihat sebentar. Ini tadi ya, sel elektrolisis bentuk lelehan. Pada kation langsung direduksi, pada anion langsung di anion ini dioksidasi, salah tulis nih. Pada anion langsung dioksidasi, sedangkan pada kation langsung direduksi. Oke, kita ambil contoh elektrolisis larutan CSO4. Kita lihat CSO4 aqueous ya, di larutan terurai menjadi Ca2 plus tambah SO4 2 min. Aqueous ya. Pada katoda, pada anoda, pada katoda ini kita buat larutan-larutan di aqueous. Pada katoda berarti H2O yang direduksi. Karena apa? Karena Ca berada di sebelah kiri H2O. Maka yang direduksi adalah air. Oke, itu reaksinya. Kemudian di anoda SO4. Nah, jadi kita ingat tadi bahwa pada anoda jika dia mengandung atau mengikat unsur O, maka yang dioksidasi adalah air juga. Nah, tuh. Ya, jadi di anoda jika dia mengandung unsur O atau sisa asam, maka yang dioksidasi adalah air. Nah, ini dia. Nah, elektronnya berapa? 4 dan elektronnya 2. Berarti dikali berapa? Kita samakan dulu elektronnya. Nah, berarti yang di bawah dikali 1, ya, kali 1, kali 2, yang di atas kita ikutkan juga.
Kita lihat muatannya 2, dia 4, kalikan dengan 2 saja. Kan 2 plus 2 min itu kan jumlah muatannya. Nah, kalikan dengan 2 supaya sama. Kita jumlahkan. 2 CSO4 menghasilkan 2Ca2 plus aqueous 2Ca2 plus tambah 2SO4 2 min itu, kemudian 2 kali 2 4H2O tambah 4 elektron menghasilkan 2H2 ditambah 4OH min. Nah, seterusnya di bawah, ya, ini pada katoda, ini pada anoda, enggak, yang di bawah dikali 1 kan, jadi 2H2O menghasilkan O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron. Nah, baru kita jumlahkan, mana bisa dicoret kita coret. Nah, 4 elektron tuh kita coret. Udah nggak ada lagi yang sama, baru kita jumlahkan. 2 CSO4 4H2O tambah 2H2O jadi 6H2O tambah 2 Ca2 plus, nah, ditambah 4 OH min, kemudian ditambah 4H plus, tambah lagi 2 SO4 2 min, ditambah 2H2 dan tambah O2. Nah, inilah adalah persamaan reaksi elektrolisis secara lengkapnya. Ya, jadi kita bisa membuat persamaan reaksi elektrolisis secara lengkap. Mulai dari penguraian senyawa CaSO4 menjadi Ca2+. Nah, itu bisa kita gabung tuh Ca2+ dengan OH- jadi CH2 kali, H+ dengan SO4 2- jadi H2SO4 karena dia larutan, dia terion menjadi ion-ionnya. Oke. Nanti kita lanjut soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah reaksi elektrolisis, ya. Reaksi elektrolisis. Reaksi elektrolisis larutan ZnCl2. Nah, kuis ya. Dengan elektroda C. Nah, tadi lupa elektrodanya. Ini dengan menggunakan elektroda C, yaitu elektroda yang tidak ikut bereaksi atau elektroda inert. Nah, ZnCl2 ini kalau di dalam larutannya dia terurai menjadi Zn2 plus tambah 2Cl min. Nah, sekarang perhatikan reaksi apa yang terjadi pada katoda dan pada anoda. Nah, lupa tadi tambah dia ada larutan aqueous. Nah, apa reaksi yang terjadi pada katoda dan reaksi yang terjadi pada anoda? Perhatikan, karena Zn dia berada di sebelah kanan H2O, maka H2O kalah bersaing dengan Zn, maka reaksi pada katoda atau reaksi reduksinya adalah Zn menjadi Zn2 plus menjadi Zn. Nah, pada anoda tetap ya Cl min jadi Cl2. Jadi perlu diketahui Zn ini berada di sebelah kanan H2O. Jadi yang direaksikan adalah pada reduksi Zn. Kita kalikan. Ini udah sama semuanya, jadi kali 1 aja, langsung kita jumlahkan aja. Ada yang sama kita coret, sel kita coret, elektronnya juga kita coret, kita kejumlahkan. Jadi sekali lagi diingatkan, Zn berada di sebelah kanan H2O, maka yang direduksi adalah Zn-nya, bukan H2O. Oke, ini adalah reaksi yang sudah selesai atau reaksi sel elektrolisisnya, Cl2 tuh ya. Zn2, ZnCl2 menghasilkan Zn ditambah Cl2. Ini adalah reaksi keseluruhan daripada reaksi elektrolisis ZnCl2.
Nah, sekarang kita lanjut. Yang sel elektrolisis menggunakan elektroda yang ikut bereaksi. Ini perhatikan, kita buat larutan NiSO4 dengan elektroda Ag. Tunggu, kita tukar dulu. Jangan yang ini, kita buat yang satu lagi. Reaksi elektrolisisnya kita menggunakan elektroda yang ikut bereaksi. Jadi akan ada perbedaan apabila elektrodanya selain PT, AU, dan C. Kalau PT, AU, dan C adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi di dalam reaksi elektrolisis tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat reaksi elektrolisis dari larutan AgCl dengan elektroda Cu. Berarti elektrodanya adalah elektroda yang ikut bereaksi atau elektroda aktif. Nah, apa reaksi yang terjadi kalau kita menggunakan elektroda aktif? Tadi sudah dijelaskan bahwa apabila kita menggunakan elektroda aktif, maka reaksinya hanya terjadi pada anoda. Pada katoda tetap seperti ion biasa. Nah, reaksi yang terjadi pada katoda, seperti kita ketahui, Ag dia berada di sebelah kanan H2O, berarti potensial reduksi Ag lebih besar. Maka reaksi reduksi pada katoda adalah Ag yang direduksi. Nah, apa yang di anoda? Yang di anoda bukan Cl-nya. Ya, reaksi yang dioksidasi bukan Cl-nya, tetapi elektrodanya yang bereaksi, yaitu Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Nah, sekarang kita setarakan karena elektronnya berbeda dan jumlah muatannya. Berarti kita kali 1, ini kali 2, yang di atas juga kali 2. Kenapa kali 2 yang di atas? Karena dia muatan elektronnya 1. Kita jumlahkan 2Ag, Cl menghasilkan 2Ag plus tambah 2 Cl min. Kemudian di katoda 2Ag plus tambah 2 elektron menghasilkan 2Ag. Kemudian Cu2 plus tambah 2 elektron. Kita jumlahkan, mana yang bisa kita coret? Ag plus coret, kemudian elektronnya coret, baru kita jumlahkan. Nah, nanti akan didapat hasil reaksi elektrolisisnya. 2GCl jadi Cu2 plus tambah 2 Cl min tambah 2 Ag. Nah, Cu2 plus dengan Cl min itu bisa menjadi CuCl2 karena dia larut dalam air menjadi ion-ionnya. Nah, ini adalah elektrolisis larutan AgCl dengan elektroda yang tidak ikut bereaksi. Nah, sekarang terakhir kita akan mengelektrolisis larutan mengelektrolisis lelehan ya. Jadi di sini kita akan mengelektrolisis lelehan. Tadi larutan udah dengan menggunakan elektroda inert, kemudian menggunakan elektroda yang ikut bereaksi. Nah, sekarang kita akan mengelektrolisis lelehan ya atau cairan, di mana lelehan atau cairan dia tidak mempunyai air. Jadi tidak ada persaingan dengan air. Nah, kita buat lelehan NaCl atau lelehan garam dengan elektroda C atau elektroda yang tidak ikut bereaksi. NaCl liquid akan terion menjadi Na plus tambah Cl min liquid. Oke. Pada katoda, nah ini bedanya. Kalau pada katoda yang direduksi tetap logamnya yaitu Na. Kenapa? Karena dia tidak ada air di situ. Ya, berbeda dengan larutan. Kalau larutan maka air. Nah, ini dia. Kita buat reaksinya. Nah, tambah 2 elektron kita jumlahkan. Sini kali 1 kali 2 kali 2. Nah, kita jumlahkan. 2 kali 2 kali 2
dua yang dicoret, coret. Na plus coret sama, Cl- coret, 2 elektron sama, coret, sehingga akan menghasilkan 2 NaCl tambah 2 Na tambah Cl2. Inilah reaksi yang sudah terjadi. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.